أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Sobat Pulsa, jumpa lagi dengan saya Pak Guru di Pak Bas Channel YouTube yang membahas pembelajaran kimia di kelas. Pada video kali ini akan kita bahas bab struktur atom, yaitu dengan tema perkembangan teori model atom. Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman tabaraka wa ta'ala. Sebelum kita bahas model atom lebih lanjut, jangan lupa subscribe, tekan tombol like, dan tinggalkan jejak komentar Anda pada video ini. Semoga video ini bermanfaat. Sejarah perkembangan teori model atom diawali oleh filsafat Yunani yang bernama Demokritos. Demokritos ini menyatakan bahwa bagian terkecil dari suatu materi disebut atomos. Untuk kata atomos terdiri dari dua kata, yaitu a dan tomos. Untuk a adalah berarti tidak, tomos berarti dibagi. Jadi pengertian dari atomos adalah tidak bisa dibagi lagi. Jadi ringkasnya untuk pernyataan Demokritos adalah bahwa bagian terkecil dari suatu materi disebut atomos atau atom. Partikel terkecil dari materi yang tidak bisa dibagi lagi. Pada video kali ini akan saya terangkan model atom yang pertama dari seorang ahli kimia bernama John Dalton atau J. Dalton. Teorinya berdasarkan dari pernyataan Demokritos, yaitu atomos, bahwa atomos merupakan partikel terkecil dari suatu materi yang tidak bisa dibagi lagi. Menurut John Dalton bahwa materi jika dihancurkan sekecil-kecilnya maka akan menghasilkan partikel paling kecil. Misal, sebatang kapur tulis kita tumbuk sampai halus menjadi debu. Kemudian kita ambil debu kapur tulis yang paling kecil. Itulah yang disebut atom. Itu menurut John Dalton. Debu kapur tulis yang paling kecil itu ketika dilihat melalui mikroskop maka seperti bulatan. Sehingga teori model atom John Dalton bahwa atom itu seperti bola padat berisi atau bola pejal, mirip kelereng atau mirip bola tolak peluru yang sangat keras dan tidak bisa dibagi lagi. Kelebihan dari teori model atom John Dalton adalah teori ini merupakan cikal bakal dari teori model atom modern. Sehingga setelah berpuluh-puluh tahun teori ini berlaku sampai muncullah ahli kimia yang baru. Kemudian mengujinya melalui medan listrik dan medan magnet. Ternyata atom itu memiliki muatan listrik. Itulah kelemahan dari model atom John Dalton. Karena menurut John Dalton bahwa atom itu adalah partikel terkecil dari suatu materi yang berbentuk bulat seperti bola dan tidak memiliki muatan listrik atau netral. Ternyata setelah dilakukan berbagai macam percobaan oleh ahli kimia baru, atom itu memiliki muatan. Selanjutnya pada video kali ini akan saya bahas perkembangan teori model atom dari John Joseph Thomson atau J.J. Thomson. Ahli kimia inilah yang mampu menyatakan bahwa model atom dari John Dalton itu belum sempurna atau salah. Yaitu dalam percobaannya, Thomson ini menemukan bahwa atom itu
memiliki muatan listrik. Sedangkan menurut John Dalton, atom itu netral. Deskripsi penggambaran dari model atom Thomson yaitu atom yang bermuatan sebagai berikut. Atom menurut Thomson di sini kulitnya bermuatan positif, sedangkan di dalamnya tersebar muatan negatif. Jadi teori model atom Thomson itu seperti jambu biji yang dibelah tengah. Berarti di sini adalah biji jambunya, kemudian yang bagian luar itu kulit jambunya. Kalau di Eropa, model atom seperti ini itu merupakan model atom Thomson yang biasa disebut teori roti kismis. Jadi ini rotinya, kismisnya di dalamnya. Seiring berjalannya waktu bahwa John Joseph Thomson inilah sebagai penemu dari muatan negatif dalam atom yang biasa disebut sebagai elektron. Jadi, Thomson inilah penemu elektron. Adapun kelebihan dari teori model atom Thomson yaitu bahwa Thomson mampu menemukan bahwa atom itu memiliki muatan listrik. Sedangkan untuk kekurangannya bahwa model atom Thomson ini tidak bisa menjelaskan kenapa muatan negatif dalam bola itu bersifat statis atau diam. Dari kelemahan model atom Thomson inilah, maka para ahli kimia berlomba-lomba untuk menemukan bagaimana sifat elektron dalam atom. Oke, kita lanjut bahwa untuk teori model atom selanjutnya adalah dari ahli kimia yang bernama Ernest Rutherford. Inilah penemu model atom yang menyatakan bahwa elektron di dalam atom itu memiliki lintasan atau bergerak. Ernest Rutherford inilah yang menemukan inti atom. Inti atom itu terdiri atas proton dan neutron. Lalu di mana elektronnya? Menurut Rutherford, bahwa elektron itu bergerak melalui lintasan elips. Di mana elips itu adalah ada jarak panjang dan ada jarak pendek. Disebut elips. Disinilah elektron bergerak. Menurut Rutherford bahwa atom itu terdiri atas inti atom yang dikelilingi oleh elektron membentuk lintasan elips. Adapun kelebihan dari model atom Rutherford adalah bahwa Rutherford mampu menjelaskan elektron itu bergerak mengelilingi inti atom membentuk lintasan elips. Sehingga teori ini menggugurkan atau membatalkan teori model atom Thomson. Perlu diketahui bahwa elektron ini mengelilingi inti atom karena ada gaya tarik-menarik antara partikel positif dan partikel negatif. Nah, inilah yang menunjukkan kelemahan dari model atom Rutherford. Ketika jarak panjang positif-negatif, gaya tariknya lemah. Namun, pada saat jarak pendek, gaya tariknya kuat. Lalu apa kelemahannya? Kenapa saat jarak pendek, elektron tidak jatuh ke inti? Karena kan otomatis di sini jarak pendek, gaya tariknya kuat. Itulah kelemahan dari Rutherford yang tidak bisa dijawab. Selanjutnya pada video kali ini akan kita bahas perkembangan model atom Niels Bohr yang menyempurnakan dari model atom sebelumnya, yaitu model atom Rutherford. Model atom sebelumnya ini memiliki kelemahan bahwa kenapa saat jarak dekat elektron tidak bisa jatuh ke inti. Lalu melalui percobaannya, ahli kimia Niels Bohr membuat deskripsi gambaran atom sebagai berikut. Pernyataan Niels Bohr bahwa atom itu terdiri atas inti atom bermuatan positif,
Di dalamnya terdapat proton dan neutron, sama seperti inti atom pada model atom sebelumnya, yaitu Rutherford, yang nantinya berfungsi sebagai pusat atom yang dikelilingi oleh elektron membentuk lapisan atau lintasan orbit. Jadi inilah cikal bakal dari model atom yang menyerupai tata surya. Niels Bohr inilah yang mampu menjawab kelemahan model atom Rutherford, yaitu kenapa elektron tidak jatuh ke inti saat jarak dekat. Niels Bohr itu menggambarkan bahwa jarak elektron ke inti itu sama, sehingga di sini bulat penuh ya, tidak ada jarak dekat dan tidak ada jarak jauh, sehingga elektron relatif stabil pada lintasan orbitnya. Adapun kelebihan dari model atom Niels Bohr di sini bahwa elektron tidak dapat jatuh ke inti karena gaya tariknya relatif sama. Kemudian lihat di sini Niels Bohr jaraknya sama dalam orbitnya, sehingga peluang elektron jatuh ke inti tidak ada. Dengan perkembangan teknologi di bidang kimia, untuk kelemahan Niels Bohr yaitu bahwa model atom Niels Bohr ini tidak mampu menjawab bila mana atom itu melewati medan elektromagnet. Oke, untuk video kali ini kita bahas model atom yang terakhir, yaitu model atom modern atau model atom mekanika kuantum. Pada video sebelumnya untuk model atom Niels Bohr punya kelemahan bagaimana jika atom itu melewati medan elektromagnet. Karena Niels Bohr tidak bisa jawab, lalu muncullah model atom modern yang ini berhubungan dengan teori relativitas dan teori gelombang ketika melewati medan elektromagnet. Ya, seperti inilah untuk model atom yang dipengaruhi oleh medan elektromagnet. Di sini yang kita tahu untuk model atom Niels Bohr bahwa dimungkinkan elektron tidak bisa jatuh ke inti atau tidak bisa berpindah-pindah tempat. Tetapi kita lihat di sini, ketika elektron yang bermuatan negatif bertemu dengan medan listrik negatif, maka saling tolak-menolak, sehingga ini menjorok ke dalam. Tetapi ketika elektron bertemu dengan medan listrik positif, maka dia akan tarik-menarik, sehingga ini akan menjorok ke depan. Sama, ini menjorok ke dalam, menjorok ke depan, sehingga bentuk dari atom itu tidak beraturan, tidak seperti Niels Bohr. Oke, dari model atom inilah maka kita tahu bahwa elektron itu bisa berpindah tempat, tidak seperti statis ya model atom Niels Bohr. Oleh karena itu, model atom modern itu digambarkan bahwa atom itu terdiri atas inti atom, kemudian dikelilingi oleh awan elektron. Lalu mana posisi elektron? Posisi elektron itu berpindah-pindah. Ini sesuai dengan lingkungan yang ada. Jika dia bertemu dengan medan listrik negatif, maka akan menjorok seperti ini. Jika dia bertemu dengan medan magnet positif, dia akan menjorok ke depan seperti ini ya. Berarti posisi elektron itu berpindah-pindah, tidak bisa ditentukan. Maka muncullah teori kebolehjadian kemungkinan elektron berada yang dijawab oleh teori mekanika kuantum. Seperti inilah gambaran model atom mekanika kuantum atau modern yang mampu menjawab kelemahan dari model atom sebelumnya, yaitu model atom Bohr. Demikian pembahasan kali ini tentang sejarah perkembangan teori model atom. Jangan lupa subscribe, tekan tombol like, dan tinggalkan jejak komentar Anda pada video ini. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.